yang akan dipilih oleh teman kita. Apa namanya? Firda, kakak, Pipi, ini jadi manajer. Ya, mulai ya, semuanya mulai ya. Yuk, apa berdiri semuanya? Berdiri ya. Yuk, berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Ini bahasa khusus ya. Siap ya. Ya, kenapa kita nyanyi itu? Karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, hari ini sebelum belajar kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat ya. Siap, dari nyanyi udah, kita sekarang tepuk semangat. Siap ya. Tepuk semangat. Pembelajaran kecerdasan artifisial ya, atau pembelajaran AI ya, atau AI, kecerdasan artifisial. Nah, di sini Bapak bawakan materinya. Yang pertama, pengertian AI atau AI ya. AI atau kecerdasan buatan adalah ya sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia ya. Contoh mesin itu banyak ya, ada mesin robot ya, handphone, komputer ya, kemudian laptop. Itu termasuk perangkat AI atau kecerdasan artifisial ya. Nih, yang Bapak tayangkan ini termasuk perangkat AI atau kecerdasan artifisial. Ini ada laptop, ada handphone. Ini namanya kecerdasan artifisial di era sekarang atau di dunia yang sekarang ya. Untuk tugasnya apa? Untuk membantu tugas manusia, mempermudah tugas manusia ya. Istilahnya tuh istilah AI atau kecerdasan artifisial. Ya, AI ini adalah artifisial ya, artifisial. Muncul pada tahun 1956 ya, dalam konferensi Darmo yang diinisiasi oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John McCree ya, John McCree itu. Ini ya, John McCree itu namanya ilmuwan dari Amerika Serikat ya. Muncul pada tahun 1950. Nah, sekarang udah tahun berapa? Tahun 2005. Udah lama ya. Berarti sudah berapa abad gitu ya. Kalian sekarang sudah mencapai tahun 2025 ya. Jadi apa AI? AI itu apa? Ada yang tahu nggak? Kecerdasan artifisial itu apa? Artinya adalah sistem ya yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir ya. Jadi alat bantu ya. Kecerdasan artifisial itu adalah alat bantu. Nih contohnya apa? HP
dimudahkan oleh apa? Perangkat ya. Harusnya Bapak menerangkan pakai buku, ya kan? Tapi sekarang dengerin, ya, pakai buku. Tapi Bapak sekarang lebih mudah dengan adanya robot atau kecerdasan artifisial dengan infocus. Harusnya pakai buku, ya kan? Tapi pakai AI atau infocus, laptop, HP bisa. Tadi lagu 17 Agustus pakai HP, ya. Medianya adalah handphone, ya. Jadi itu sangat memudahkan. Kemudian lanjut. Di dalam teknik dasar AI atau kecerdasan artifisial ada 4, ya, searching, reasoning, planning, dan learning. Ya, ada 4 tuh. Apa penjelasannya, apa artinya? Artinya searching dulu adalah teknik langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Nah, kita di Google itu bisa, kalau kita tersesat, ya, misalkan kita di daerah Serang atau daerah Tangerang, kita tersesat mau ke alun-alun misalkan, ya, dari Labuan ke alun-alun, kita nggak tahu, kita tanya siapa? Google Maps. Ya, zaman sekarang canggih, bisa searching di HP atau di laptop, searching aja Google Maps, ya, canggih. Yang penting HP kalian terisi oleh kuota, ya, kuota internet, wifi, bisa kalian searching. Dari Labuan ke Serang berapa jam? Nanti muncul tuh 2 jam, ya, 3 jam misalnya. Dari Serang, dari Pandeglang Serang berapa jam? 1 jam, ya. Seperti itu teknik searching, ya, untuk memudahkan tugas manusia, ya. Searching juga sama. Bisa searching bukan Google Map aja, apalagi searching materi pelajaran dari YouTube, ya. Dari apalagi TikTok pun, ya, ada hal positifnya, bisa di searching. Misalkan materi apa, pembelajaran artifisial, ya, kalian bisa searching di TikTok, bisa searching di Google, bisa searching di apa, YouTube, Twitter, Instagram, banyak sekarang. Asalkan punya akun email, ya, pasti lebih mudah dan kuota internet. Selanjutnya ada reasoning atau teknik menarik kesimpulan. Tuh, nanti kan di infocus, ya. Teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi diagnosa penyakit. Sekarang canggih, di kesehatan pun AI atau kecerdasan artifisial itu sudah masuk ke dalam dunia kesehatan. Contohnya apa coba? Ada yang tahu? Ibu hamil, ya, ibu hamil bisa di USG, ya, oleh alat bantunya namanya USG, bisa ketahuan sekarang, ya, di dalam perut pun sudah ketahuan oleh sistem robot atau AI. Itu robot itu, USG itu, alat USG itu robot, ya. Kalau kalian pengen tahu, bisa melihat jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Biasanya di usia 6 bulan, 7 bulan bayi mengandung, ibu hamil mengandung, itu bisa tahu, ya, bisa tahu bayinya laki-laki atau perempuan nih. Di USG, di mana? Di puskesmas, di RSUD, ya, dan lain sebagainya. Diagnosa apa lagi penyakit? Bisa juga USG jantung, paru-paru, bisa terdeteksi. Paru-parunya kotor tidak? Bisa kelihatan, ya, paru-parunya bisa kelihatan kotor atau tidak, bisa lihat dari USG jantung, ya, USG tubuh yang ada di tubuh kita, ya. Sekarang canggih, zamannya canggih, ya. Termasuk apalagi gigi pun, cabut gigi pun pakai apa sekarang? Pakai alat batu, bisa cepat, ya. Zaman sekarang praktis untuk mendiagnosa penyakit, ya, jadi gampang. Apalagi alat dokter, ada yang tahu nggak? Apa? Yang ini, tahu nggak? Yang meriksa badan, apa yo? Apa yang ada di kuping? Apa? Yang ada ininya? Ayo, stetoskop, ya, kalau nggak salah, ya, stetoskop. Nah, buat meriksa apa? Detak jantung manusia. Sekarang udah canggih, menurut Bapak sekarang udah canggih, ya. Bahkan kursi pijat pun menggunakan
ya. Badan kita pegal-pegal biasanya tradisional pijit, tapi pakai kursi pijat elektronik. Tuh, zaman sekarang canggih tuh kesehatan. Apa aja tadi alat-alatnya? Ada USG, kursi pijat elektrik, stetoskop untuk memeriksa detak jantung. Apalagi banyak lah, radiologi, ya, radiologi bisa mendengar apa tuh? Denyut detak jantung bayi. Ya, itu coba sekarang banyak sekali hal-hal dunia kesehatan itu yang banyak sekali ya untuk manusia, pokoknya untuk membantu manusia. Kemudian ada planning, adalah teknik memecahkan masalah yang kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. AI pada mesin perakitan kendaraan. Nah, perakitan kendaraan itu contohnya mesin mobil. Ya, sekarang banyak mobil terbang. Ya, di Cina, saya bilang tadi kemarin waktu sebelum pembelajaran sebelumnya, di Cina ada mobil terbang, motor terbang, itu dirakit oleh manusia untuk membantu memudahkan kita ya mengatasi kemacetan. Ya, kereta cepat dari Jakarta ke Bandung hanya 30 menit. Iya, ada sekarang kereta cepat. Itu yang membantu tugas manusia, kereta cepat. Ya, ada juga bis sleeper. Ya, bis kita bisa tiduran di bis sekarang. Canggih, zaman sekarang udah canggih, luar biasa. Pokoknya mobil terbang, robot apa? Robot bisa melayani manusia. Bahkan manusia ada yang nikah dengan robot. Itu sudah canggih pokoknya ya. Planningnya sudah canggih gitu. Kemudian ada learning. Ya, adalah teknik mengajarkan pola-pola data memperoleh pengetahuan AI pada sistem tempat pengemudi. Tuh, banyak ya. Sistem pengemudi seperti apa? Gojek. Pernah kalian memesan Gojek? Ada yang pernah? Enggak. Kalau di kota-kota besar sekarang makanan bisa pesan lewat Gojek. Aplikasinya ada di Gojek. Kalian kalau nggak percaya lihat Play Store, ya, Gojek, Grab. Kalian kalau di kota Serang, kota Jakarta mau jalan-jalan, nggak punya motor misalkan, nggak punya mobil, kalian bisa pesan Grab, ya, melalui sistem aplikasi Gojek atau Grab. Itu memudahkan kita bukan, tapi berbayar memang. Misalkan dari Serang ke Pandeglang itu bisa terkena tarif 20.000. Itu. Iya, tapi sistemnya online. AI sama AI seperti itu juga ya, membantu pekerjaan manusia untuk lebih mudah. Kemudian keunggulan penggunaan AI. Tuh, keunggulan ini ya untuk anak-anak nih. Keunggulannya 1, dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien. Tadi kata Bapak tadi, cepat. Kita nyari di Google serba cepat. Yang penting internetnya juga cepat. Ya. Mau naik Gojek cepat. Mau apa? Punya mobil terbang harus apa? Punya uang. Ya. Harus punya uang dan cepat ini gitu ya. Kemudian yang kedua, menganalisis dan menemukan pola dari data yang besar dan kompleks. Tuh, ya. Dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error. Ya. Kemungkinan error itu pasti ada sebenarnya ya. Tapi tergantung internetnya. Kemudian AI dapat bekerja selama 24 jam non-stop. Ya kan? Ya. HP kita bisa kan 24 jam non-stop? Bisa, tergantung full atau tidaknya baterai kalian. Laptop Bapak juga bisa, tergantung full atau tidaknya baterai. Gitu. Kalau baterainya full pasti 24 jam non-stop. Ada yang pernah main laptop atau handphone 24 jam? Gak pernah? Gak pernah? Jarang ya, karena kita butuh bukan robot juga kita ya. Kemudian resiko penggunaan, ada keunggulan, ada resiko, ya kan? Ada keunggulan, ada resikonya. Resikonya apa? Yang pertama, membutuhkan jumlah data yang besar dan kualitas data yang tinggi untuk beroperasi secara optimal. Data, ya kan? Kuota, ya, membutuhkan kuota yang lebih untuk memesan apa? Ojek online. Apalagi untuk searching Google Maps.
untuk buka memerlukan data atau kuota yang lebih. Kemudian AI dapat melihat resiko analisis atau rekomendasi yang bias pada pemeriksaan dokter. Resikonya itu ya, terkadang juga bisa salah menebak juga ya. Tadinya misalkan jenis kelamin pada USG itu ibu hamil misalkan perempuan, tapi tahu-taunya laki-laki. Kadang-kadang salah juga itu ya. Kemudian yang ketiga, resiko keamanan privasi pada setiap perangkat yang digunakan bahkan ya bisa memicu hilangnya pekerjaan karena diganti oleh AI. Ya, kita resikonya bakal diganti ya, lama-kelamaan manusia ini bakal diganti oleh siapa? Robot ya, robot dan apa? Dan mesin cerdas itu ya. Kemudian manfaat AI dari berbagai bidang kesehatan ya, tuh bidang kesehatan tadi USG, bidang keamanan apa? Bidang keamanan itu seperti robot yang melindungi kita. Kemudian keuangan, sistem perbankan, bidang bisnis dan pemasaran ya, menggunakan apa? Bidang bisnis dan pemasaran menggunakan mesin apa? Kalkulator ya, itu sama, itu membantu kita juga. Bidang otomotif, mobil ya, motor. Bidang pendidikan, ini laptop, infocus, handphone. Ini yang membantu bapak sound system itu ya. Kalau nggak ada itu bapak nyanyinya gimana? Kalian juga nggak hafal mungkin ya. Kemudian bidang pertanian, ada apa tuh? Alat traktor ya untuk membajak sawah ya. Dulu pakai kebo kan, sekarang pakai apa tuh kalau di pertanian? Traktor ya, mesin pertanian, tau nggak di sawah? Ya, tahu ya. Kemudian bidang lingkungan, ada penyemprot apa lagi? Air taman ya. Itu sekarang sudah canggih ya. Mesin debu bisa dihisap ya. Itu bidang lingkungan. Kemudian terima kasih ya. Terima kasih. Jadi ya, materinya itu yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak akan bertanya ya, sebelum Bapak akan memberikan soal kelompok ya. Bapak akan bertanya seputar AI ya, atau artifisial, pembelajaran kecerdasan artifisial. Nah, Bapak tanya ke siapa aja? Ada yang mau Bapak tanyakan ya, ke Firda, coba. Firda ya. Ya, apa itu AI? Ya, AI itu apa? Artifisial itu apa? Apa? Apa AI? Tuh, AI apa? Kecerdasan. Kecerdasan apa? Buatan. Ya, adalah sistem ya yang memungkinkan apa sih? Sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar dan melakukan tugas seperti manusia ya. Tuh. Oke. Karena itu sudah ditanyakan, kemudian Bapak akan memberikan lembar kerja ya. Berikan lembar kerja kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan diisi waktunya 2 menit ya. Kalau ditulis nama kelompoknya, kelompok 2 dan kelompok 1, silakan diisi nama kelompoknya saja dan soalnya ya. Jadi kalau sudah kumpulkan ya, Bapak akan melihat gambarnya ya. Nama kelompok isi 2 dan yang lain bantu ya, Firda. Yang kalian juga bantuin wanita ya. Ya, bantuin wanita. Ya. Ya. Yes, ya. Kelompok 1. Ya. Bapak kasih waktu ya 2 menit untuk mengisi nama kelompok dan soalnya. Oke. Ya, silakan.
ya. Masih ada waktu 3 menit lagi. Ya. Ya, senang biasa ya. Senang biasa aja. Nah, seperti biasa aja. Ya, kelompok 2 sudah, tinggal kelompok 1. Ya, silakan untuk disilang jawabannya. Kelompok 1 ya. Nah, ya sudah ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah, silakan dikumpulkan. Kelompok 1 sini, nah. Kelompok 2, nah. Oke, ya. Nah, berhubung kalian sudah mengerjakan evaluasi, soal evaluasi dari Bapak, selanjutnya ada kuis, ya. Kuisnya menebak gambar, ya. Menebak gambar. Yang pertama gambarnya dari kita ini aja ya, kayak gini aja ya. Kita lihat aja gambarnya. Yang pertama ini ada huruf apa? Ini? Salah. Yang benar apa? Ada yang tahu? Bukan. Ini? Pas. Disatuin? Napas. Pintar. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? 2. Tangan dulu ya. Yang benar itu benar sekali ya. Tadi digabungin, tadi siapa? Anita ya. Anita kelompok 2. Benar ya nih. Yang pertama nak. Yang kedua disatuin. Nah betul. Ini adalah contoh kuis dari kecerdasan artifisial. Tuh pintar tadi siapa? Anita tuh. Hebat. Tepuk tangan untuk Anita kelompok 2. Ya. Kemudian satu lagi kuisnya ya. Kuisnya yang pertama ada apa? Ini huruf. Ini disatuin. Betul. Tepuk tangan siapa? Siapa namanya? Girda. Tepuk tangan untuk Girda. Bagus ya. Itu adalah game untuk melatih kecerdasan artifisial dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dua-duanya hebat ya. Dua-duanya hebat ya. Sebelum sudah kuis ini dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ya? Paham? Jelas ya? Kalau jelas kita tepuk semangat dulu sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran. Tepuk semangat. Lagi tepuk semangat. Oke ya. Bapak akan menyimpulkan terakhir ya terkait materi yang kita pelajari ya. Jadi intinya AI atau kecerdasan artifisial yang kita pelajari hari ini adalah ya kecerdasan buatan ya, sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar dan melakukan tugas seperti manusia. Jadi intinya AI ini dapat membantu manusia ya. Itu kesimpulannya ya. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Sebelum pulang kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Maulana. Silakan. Ayo Maulana. Sebelum pulang ya. Ayo Maulana silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nih,